menopang kita. Kita bisa mau membaca bersama-sama dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 5. Bapak Ibu sudah tahu ini ayatnya. Kita bisa lihat, kalau Bapak Ibu bisa lihat di monitor, mari lihat di monitor. Kelihatan nggak di belakang? Mari kita bangkit berdiri karena ini cuma satu ayat, kita akan baca bersama-sama. Injil Yohanes pasal 15 ayat 5, 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan karena kita masih dapat kesempatan untuk membaca firman Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi bahwa di dalam perjalanan hidup kita nggak pernah kita berjalan mulus-mulus saja, itu sudah biasa. Kita akan selalu terus-menerus menghadapi rintangan, masalah, pergumulan, persoalan. Masing-masing kita diberikan pergumulan yang berbeda. Masing-masing kita diberikan persoalan yang berbeda-beda. Ada yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, ada yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi, ada yang sedang bergumul dengan masalah pekerjaan, masalah kuliah, kehidupan rumah tangga, dan lain sebagainya. Tapi satu hal Bapak Ibu, pagi hari ini dari bacaan kita paling tidak di Injil Yohanes pasal 15 bacaan kita ini, kita diingatkan bahwa anugerah Tuhan itu memberi kita kehidupan. Jadi kita hidup. Saat ini kita bisa ada bersama-sama di gereja ini juga, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itulah yang perlu kita rayakan setiap hari. Itulah yang perlu kita syukuri. Mengapa kita juga salah satunya hari Minggu datang ke gereja, karena kita menyadari hidup kita ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan, mungkin kita udah gak ada. Tanpa anugerah Tuhan, mungkin kita sudah hilang. Bisa hilang secara fisik, bisa juga hilang secara rohani, Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat di sini dikatakan bahwa Injil Yohanes pasal 15 itu di ayat 5 Tuhan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur. Nah, ketika Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah batang dari anggur itu, dan kita dikatakan adalah ranting-rantingnya. Ranting yang melekat kepada cabang. Ranting tidak bisa hidup sendiri, Bapak Ibu. Ia akan bergantung sepenuhnya pada pokok anggur itu untuk mendapatkan kehidupan. Makanya Tuhan Yesus kata, akulah ego emi. Aku adalah pokok anggur. Dan kamu ranting-rantingnya. Ini jelas sekali dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa tanpa kita melekat kepada Tuhan Yesus, kita mati. Kenapa di dalam Kejadian pasal 3 ketika Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa, kalau engkau memakan pohon itu, maka engkau akan mati. Sebenarnya dikatakan ketika mati itu di situ adalah karena mereka tidak bergantung penuh kepada firman Tuhan. Mereka tidak percaya kepada firman Tuhan. Mereka tidak berpegang teguh kepada firman Tuhan. Ketika mereka tidak berpegang teguh kepada firman Tuhan, kehidupan mereka sudah hilang, nggak ada lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga bisa baca dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka nanti dikatakan kamu akan berbuah banyak. Kita menyadari Bapak Ibu, seperti ranting-ranting yang melekat kepada batang, kepada pokok itu, dia tidak akan menjadi apa-apa. Dia tidak akan memperoleh kehidupan karena sumber dari kehidupannya itu adalah batang atau pokok dari pohon itu. Kita ada saat ini, kita bisa menjalani hidup kita sehari-hari semata-mata karena anugerah Tuhan. Tanpa Tuhan, kita bisa mati secara rohani. Seperti tanaman yang kering dan tidak berbuah, hidup kita tidak akan memiliki makna tanpa hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kita harus terus melekat kepadanya melalui doa misalnya.
melalui firman dan persekutuan dengan dia. Itu penting sekali. Bapak Ibu, sekali lagi, mungkin kita akan berjalan dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan hidup menjadi orang-orang yang berjalan di bumi, tapi tanpa adanya hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus mengilustrasikan orang mati yang menguburkan orang mati. Kita memiliki kehidupan, tanpa Tuhan hidup, Bapak Ibu tetap hidup seperti orang-orang di luar sana. Tapi kehidupan mereka dikatakan sebagai bios, hidup yang gak jauh beda dengan hewan. Ya, tapi kan hewan gak punya akal budi, betul. Tapi pada dasar sama dengan hewan. Tapi ketika Bapak Ibu melekat kepada Tuhan, menyatu kepada Tuhan dan dinutrisi oleh Tuhan, diberikan makanan oleh Tuhan, kita menjadi kehidupan kita bukan lagi hidup yang sama dengan makhluk hidup. Tapi hidup yang kita miliki itu adalah Zoe. Oleh karena sebab itu kita harus terus Bapak Ibu melekat kepadanya. Bagaimana? Ya doa. Karena doa itu adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa menyampaikan ucapan syukur, Bapak Ibu bisa menyampaikan pujian kepada Tuhan, Bapak Ibu bisa menyampaikan keluh kesah kepada Tuhan. Pak Sarir, curhat kepada Tuhan, Pak, terjamin rahasianya, Pak. Tapi kalau curhat ke manusia, sekarang kalau dia lagi baik, ya Indonesia, disimpan rahasianya. Tapi kalau dia udah kesal, diomongin kita di belakang. Si Betty itu gitu. Tapi kalau baik sih baik-baik saja dia, wah aman gini aja ya. Tapi kalau udah kesal diomongin. Si Ria tuh datangnya terlambat melulu lagi gitu. Diomongin, tapi kalau di depan Ria, apa kabar, segala macam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, lebih baik kita menjalin hubungan kita, menerima nutrisi dari Tuhan dengan berkomunikasi. Kita berdoa, menyampaikan segala hal yang ada dalam hati kita kepada Tuhan, termasuk curhat, dan membaca firman Tuhan untuk mendengarkan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Jalin persekutuan dengan Tuhan. Miliki waktu khusus bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi bahwa kita mungkin tanpa Tuhan tetap hidup, tapi kehidupan kita adalah Zoe. Tuhan bilang sama Adam dan Hawa, kalau kamu makan buah itu kamu mati. Tapi orang-orang bilang, wah buktinya Hawa dan Adam hidup. Bahkan diusir oleh Tuhan dari Taman Eden. Kalau di dalam cerita orang Islam, Adam dan Hawa dipisahkan sama Tuhan sampai 300 tahun. Akhirnya mereka ketemu lah di Gunung Ararat. Makanya orang Islam kalau naik haji ke Gunung Ararat untuk mengenang kembali pertemuan Tuhan dengan Adam dan Hawa. CLBK 300 terpisah lalu mereka CLBK. Bapak Ibu Saudara, itu Valentine pertama kali. Cinta lama bersemi kembali. Mereka masih hidup, kok mereka nggak mati? Tuhan berarti firman-Nya nggak benar dong. Bukan Bapak Ibu tetap hidup. Kita nggak peduli sama Tuhan, kita nggak peduli firman Tuhan, kita nggak mau berdoa, kita nggak mau pergi ke gereja, Bapak Ibu tetap hidup. Bapak Ibu tetap bisa makan, kalau kerja tetap bisa punya duit. Tapi hidup yang kita jalani nggak jauh beda dengan binatang. Binatang hidup, tidur, bangun tidur, makan. Kalau kerbau itu merumput, habis merumput mulutnya penuh, dia duduk santai-santai sembari mengunyah-ngunyah. Dia ini gemuk. Kerbau itu gemuk. Tinggal nunggu waktunya dipotong. Matahari terbenam, dia tidur. Dia disuruh bajak sawah, dilecut. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kalau kita memiliki hubungan dengan Tuhan, satu hal yang kita tahu, Tuhan adalah penyedia. Kita mengerti bahwa Dia akan memelihara hidup kita. Sehingga ketika kita bekerja itu tujuan semata-mata adalah sebagai tanggung jawab kita di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Karena orang nggak kerja di dalam masyarakat akan dicemehin misalnya, akan diremehkan, akan dijulitin.
Tapi mari kita coba. Firman Tuhan mengatakan, jadi lelah tidak menjadikan kita kaya, tapi berkat Tuhan yang membuat kita sejahtera. Jadi ukuran orang sejahtera itu bukan banyak duit. Banyak duit tapi belum tentu sejahtera. Bapak Ibu, para pengusaha itu mungkin duitnya banyak, tapi coba lihat, pagi-pagi udah bangun. Hotman Paris itu dia bilang bangunnya itu jam 3, olahraga, makan, siap-siap jam 4 udah jalan. Pulangnya nanti udah jam 12 malam, jam 1 malam baru sampai rumah. Bayangin tidurnya sejam 2 jam. Duitnya banyak, tapi apakah dia bahagia? Enggak juga. Jangan bayangin yang ada di sosmed. Itu kan sosmed enggak selalu menyatakan hal yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, saya bertemu dengan orang-orang yang banyak duit. Kalau kumpul ketemu ngomongannya apa? Makanan sehat. Omongannya apa? Soal jantung. Omongannya apa? Soal kolesterol. Duitnya banyak. Tapi lihatlah Bapak Ibu, walaupun makan tahu tempe, ya Betty ya, tapi kalau ada damai sejahtera Tuhan di situ, kita bisa bilang Tante Sun, haleluya Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi jadikanlah hubungan dengan Tuhan sebagai prioritas utama di dalam hidup kita. Prioritas utama kita adalah berhubungan dengan Tuhan, memiliki relasi dengan Tuhan, memiliki komunikasi dengan Tuhan secara baik. Biarlah kita juga terus-menerus di dalam keseharian kita bertekun di dalam doa untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi marilah kita bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau bergantung penuh kepada Tuhan itu damai sejahtera kita rasakan, ada tenang. Tapi kalau mikirin ngandalin diri sendiri pusing. Ada banyak tanggungan, ada banyak cicilan yang harus dibayar, ada banyak ini, ada banyak itu. Tapi berharaplah kepada Tuhan. Bukan berarti harus malas-malas, tetap bekerjalah dengan rajin. Tuhan pasti memberkati. Kenapa? Karena dikatakan selalu, dunia mengatakan begini, usaha itu nggak pernah mengkhianati hasil, betul. Tapi jangan bergantung penuh kepada usaha kita. Kita tetap harus semangat, kita harus memberikan yang terbaik di dalam usaha kita. Tapi percayakan hasilnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus pernah mengumpamakan atau cerita ada orang kaya, hartanya banyak, dia kumpulin semuanya di ininya, lalu tenanglah jiwa dia. Tahu-tahu besok dia mati, apa gunanya? Atau kalau kamu ini jangan katakan bahwa saya besok mau ke sana, mau ke sini, mau dagang ini, tapi katakan kalau Tuhan berkehendak, saya akan melakukan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, anugerah Tuhan yang menopang kehidupan kita. Kita hidup sekali lagi saat ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan juga menopang kita di dalam segala kondisi dan keadaan. Situasi apapun yang Bapak Ibu hadapi, percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Bacaan kita tadi, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ketergantungan penuh kepada Tuhan di dalam setiap situasi kita, itu akan menentukan bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata bahwa barang siapa tinggal di dalam Dia akan berbuah banyak. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Artinya setiap musim kehidupan, baik dalam suka maupun duka, anugerah Tuhan mampu menopang kita untuk menghasilkan buah. Janji Tuhan. Selama kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, maka situasi buruk sekalipun kita hadapi, kita akan mampu tetap berdiri dan sukacita menjalani kehidupan ini. Sepanjang minggu ini, bulan ini seringkali saya mengutip misalnya Mazmur pasal 23, karena itu yang paling mudah menggambarkan penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai kita, Daud katakan. Dia nggak takut sekalipun berada di dalam bayang-bayang maut. Dia tidak takut sekalipun berjalan di dalam lembah kekelaman. Karena Daud mengakui, menyadari
penyertaan Tuhan ada pada dia. Gada dan tongkatmu itulah yang menuntun aku, kata Daud. Bapak Ibu, situasi apapun yang kita hadapi, buruk itu, baik itu, meresahkan itu, menggelisahkan itu, mengkhawatirkan, menakutkan atau membahagiakan itu, percayalah kita akan mampu terus-menerus tegak kalau anugerah Tuhan tetap ada di dalam kita. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi kesulitan, kita seringkali mungkin merasa lemah dan tidak mampu. Tetapi ingat bahwa Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kita tidak perlu bergantung pada kekuatan kita sendiri, karena Dia yang menopang kita. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Di luar aku kamu gak berbuah banyak, gak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu melekatlah terus kepada Tuhan. Seperti ranting yang mendapat kekuatan, mendapat nutrisi, demikian juga kita harusnya. Selama Bapak Ibu masih terus tekun membaca firman Tuhan, selama Bapak Ibu terus masih tekun berdoa, berkomunikasi sama Tuhan, bersekutu sama Tuhan, ada kekuatan Bapak Ibu. Ada kekuatan. Saya sudah memasuki putar, misalnya saat ini saya sudah memasuki putaran yang ke-15. Baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Gak terasa Bapak Ibu, udah yang ke-15 kali muter dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Habis Yohanes balik lagi ke Matius, terus lagi sampai Yohanes, habis balik lagi. Udah yang ke-15 kali. Bapak Ibu Saudara, karena itu yang menjadi penopang bagi hidup kita. Perkataan-perkataan Tuhan, firman Tuhan itu yang menjadi penopang kita. Mungkin Bapak Ibu bisa mulai baca dari Kejadian, terus menerus Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, terus sampai ke Wahyu. Selesai Wahyu balik lagi ke Kejadian. Itu akan mempermudah kita setiap hari baca firman Tuhan. Daripada Bapak Ibu mikir-mikir hari ini baca apa ya, ntar besok baca apa ya, mendingan udah renungkan, bikin keputusan. Baca firman Tuhan, itulah yang menopang kita setiap hari. Bapak Ibu gak ngerti, minta tuntunan firman Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus. Bapak Ibu gak ngerti, minta tolong Tuhan beri saya hikmat untuk mengerti apa yang Tuhan katakan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, namanya aja firman Tuhan. Firman itu adalah sabda. Kalau Alkitab zaman tahun lalu, di atas tahun 50-an itu menerjemahkan sabda Tuhan. Tapi setelah ada EYD tahun 70-an itu diterjemahkan firman Tuhan. Jadi firman itu sama dengan sabda Tuhan atau sama dengan perkataan Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau ingin menikmati perkataan Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari. Itu akan menuntun kita. Ada hikmat, ada ketenangan yang tanpa kita sadari memberi kekuatan kepada kita, menopang perjalanan hidup kita. Bapak Ibu gak pernah tahu apa yang terjadi. Kita gak pernah mengerti apa yang akan kita tidak akan bisa menduga, memprediksikan apa yang akan kita hadapi. Mungkin bisa meramal. Ya Andi ya kayak Pak Cipto nih, teman kita ada yang bisa bernubuat. Tapi percayalah Bapak Ibu, di dalam kesulitan, satu hal, jangan pernah menyerah. Tetapi mari kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Firman-Nya mengingatkan kita bahwa rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ingat bahwa Tuhan selalu berjanji untuk menyertai kita, menopang kita di dalam segala keadaan. Dia nggak akan, di dalam Yosua atau di dalam kitab Ibrani dia mengatakan bahwa aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau dan sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Itu janji Tuhan. Percaya Bapak Ibu. Percaya. Dan bersyukur senantiasa di dalam segala hal. Karena anugerah Tuhan itulah cukup bagi kita. Kalau Tuhan yang memberkati kita, cukup. Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu hadapi, satu hal percayai, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dan Dia tahu.
seperti burung pipit di udara, kata di Lukas 12 misalnya Tuhan Yesus, atau di Matius Tuhan Yesus kasih perumpamaan tentang kekhawatiran ya Julia. Burung di udara terbang, nggak menabur, tidak makan, tidak menuai, tapi dikasih makan sama Tuhan. Bapak Ibu, kenapa sih Tuhan Yesus ngomongin soal burung pipit? Kalau di Matius terjemahannya burung gagak, Pak Roy. Ya, burung gagak. Kenapa sih diterjemahin burung? Diilustrasikan burung. Di Lukas burung pipit, di Matius burung gagak. Burung gagak itu ingat nggak kalau Bapak Ibu cerita burung gagak? Miguel tahu nggak cerita kalau kita ingat burung gagak? Elia. Dikasih dia Elia itu makanannya apa? Elia. Burung gagak itu makanannya apa? Cacing, daging, binatang herbivora. Tapi burung gagak bisa dibentuk Tuhan untuk memelihara Elia dengan mengantarkan daging, kasih makanan. Burung pipit yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ada katanya tidak berharga, dijual orang berapa seduit atau berapalah harganya, pokok harga uang yang paling kecil. Tapi Tuhan pelihara. Burung melambangkan pemeliharaan, penyediaan Tuhan. Kalau bahasa kerennya kita mengingat Tuhan itu adalah provider. Bukan Excel sama Telkomsel saja yang jadi provider, tapi Tuhan juga ya. Tuhan itu provider, penyedia kita, menyediakan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Maka Tuhan Yesus bilang, lihat tuh burung pipit. Orang Israel, ketika Tuhan Yesus bilang, lihatlah kepada burung-burung di udara, orang Israel langsung tahu. Karena 40 tahun mereka di padang gurun makan apa? Mana dan burung. Ketika mereka ingat burung, mereka mengingat bahwa Tuhan penyedia. Makanya Tuhan Yesus bilang, ingat, lihat burung di udara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, syukuri apa yang saat ini engkau hadapi. Syukuri saat ini apa yang ada di dalam hidupmu. Karena Tuhan gak pernah tutup mata. Amin. Tuhan gak pernah memalingkan wajahnya dari kita. Dia selalu memperhatikan kita, siap menolong kita. Orang benar, iblis ketika godain Tuhan Yesus kasih tahu, Tuhan akan menopang anak-anaknya. Kalau jatuh tidak akan dibiarkan sampai tergeletak. Mungkin jatuh baru begini, tapi udah ditatang, ditopang oleh Tuhan. Perjalanan hidup kita saat ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anugerah Tuhan jelas memampukan kita untuk berbuah. Bacaan kita tadi Yohanes 15 ayat 5, dikatakan bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini berarti bahwa tanpa Tuhan semua usaha kita menjadi sia-sia. Tetapi ketika kita tinggal di dalam Kristus, kita akan berbuah, yaitu menghasilkan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Kita akan berbuah di mana setiap orang bisa menikmati kita. Jadi di dalam Matius pasal 3 ayat 8 Tuhan Yesus berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Ketika Yohanes Pembaptis, ini Yohanes Pembaptis bukan perkataan Tuhan, menasehati orang-orang yang mau dibaptis pada masa itu, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Karena pertobatan yang sejati seharusnya mencerminkan perubahan yang nyata dalam hidupnya. Orang yang bilang ketika dia sudah bertobat, orang yang bilang dia percaya kepada Tuhan Yesus, tapi hidupnya masih seperti yang dulu. Aku masih seperti yang dulu, ya kan, kita ada nyanyian. Itu orang bohong. Dia percaya sama Tuhan Yesus, tapi dia masih seperti yang dulu, ya, nggak berubah. Itu adalah orang munafik, Bapak.
Karena kalau Bapak Ibu bilang bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan berkata begini, akan menentang Brudi Poso 5 ya kan. Aku tidak seperti yang dulu, ya kan gitu. Pertobatan bukan hanya sekedar mengucapkan kata-kata, tapi lebih lagi menunjukkan adanya penyesalan dalam hidup kita. Melibatkan tindakan yang nyata yang menunjukkan buah dari pertobatan itu. Nah, salah satu buah pertobatan itu kan apa yang disampaikan oleh Paulus di Galatia 5 ayat 22 yang mengatakan buah roh adalah apa? Kasih, sukacita, panjang sabar, murah hati, kasih tidak mendendam, kasih tidak menyatakan hal yang buruk, dan lain sebagainya. Hal itu harus ada di dalam hidup kita. Dan Galatia 5 ayat 22 itu disebut sebagai buah roh, satu, bulat. Ketika Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus, menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus, harus berubah, tidak dicicil. Kecuali Bapak Ibu pinjol, itu dicicil bayarnya. Tapi kalau orang bertobat itu nggak dicicil, harus menghasilkan buah. Dan buah itu adalah kasih, sukacita, panjang sabar, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis menekankan di bacaan kita Matius 3 ayat 8 tadi, pentingnya buah-buah dari pertobatan yang sesuai dengan perubahan hati kita. Harus berubah. Beberapa minggu yang lalu, beberapa minggu kemarin, ada orang Minang datang kan di sini. Hari ini dia nggak datang, nggak tahu kenapa nih. Pak S1 apa S1D. Dia datang. Dia bilang percaya sama Tuhan Yesus. Tapi kemarin masih bilang kelakuannya masih kayak gitu. Kita kan orang Padang. Kita kan begini, nggak mau kalah segala macam. Bapak Ibu, Saudara, mau orang Padang kayak Pak Sarir, mau orang Batak kayak, mau orang Minang kayak, mau orang Jawa kayak, mau orang Nias, orang Ambon, orang Cina, kalau bertobat ya harus berubah. Jangan bilang lagi, dulu saya Cina ya, sekarang saya tetap Cina. Tadi Andi bilang, kemarin kami ketemu dari teman-teman gereja berasal dari Cina. Andi bilang komunis katanya. Enggak, karena mereka sudah bertobat, mereka berubah. Akhirnya mereka adalah saudara. Kita manggil mereka brother gitu, saudara kita, karena sudah berubah. Ya saya masih orang Nias ya Ju, tapi harus berubah gitu. Harus berubah gitu. Mungkin lompat batu nggak apa-apa, harus bisa tetap lompat batu. Jul bisa nggak lompat batu? Karena sudah terima Tuhan Yesus, jadi dia nggak perlu lompat batu. Batunya segini. Lompat lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini mencakup perubahan dalam cara berpikir. Paradigma kita harus berubah. Worldview kita, pandangan kita tentang dunia harus berubah. Kita harus bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, merespon apa yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, tadi saya cerita kemarin kami ketemu sama teman-teman dari gereja Cina sama Yanti, dan ada teman juga. Itu luar biasa. Satu pengusaha real estate di Cina bertobat, terima Tuhan Yesus, lalu memutuskan diri jadi misionaris. Satu lagi dokter bedah saraf. Ella tuh bisa jual obat mahal ke dia tuh, dokter bedah saraf tuh. Bertobat, terima Tuhan Yesus, lalu meninggalkan pekerjaannya sebagai dokter bedah saraf dan memutuskan diri, menyerahkan diri menjadi misionaris. Pergi keluar dari negerinya. Ada tentara kemarin ya, ada tentara juga keluar dia dari ketentaraannya, menyerahkan hidupnya melayani Tuhan. Artinya gini Bapak Ibu, kalau sungguh-sungguh kita terima Tuhan Yesus, sungguh-sungguh kita bertobat, ada perubahan yang nyata dalam hidup kita. Cara berpikir, memandang dunia itu udah beda. Melihat duit itu bukan lagi sebagai obsesi atau tujuan utama. Bukan lagi duit itu yang menjadikan saya bahagia. Kita nggak berpikir gitu. Duit memang alat untuk transaksi kita di dunia ini. Bapak Ibu kalau nggak punya duit nggak bisa bertransaksi, ya kan? Nggak bisa beli nasi, nggak bisa beli gado-gado tentunya kalau nggak punya duit, ya kan?
Kita memang perlu. Tapi itu ingat, zaman dulu awal mulanya ada duit itu dimulai dari apa? Barter. Sebagai alat tukar, barter. Barter barang. Dulu barang sama barang. Terus lama-lama berkembang nggak efisien. Akhirnya diciptakanlah duit. Tapi duit itu diciptakan, mata uang itu juga diciptakan, salah satunya tujuannya adalah untuk membuat kita terikat. Lalu ada duit maju-maju, sekarang orang sudah cashless, juga udah mulai sekarang bayarnya pakai e-money misalnya. Atau sekarang sudah mulai lagi pakai uang digital, ya kan? Andi punya duit 1 miliar ada di bank, ada di handphone. Belanja bayarnya pakai handphone. Duit nggak kelihatan apa beneran ada atau nggak ada, nggak tahu juga gitu. Cuma tertulis gitu kan, membayar 5 juta gitu. Tapi duitnya kita nggak pegang. Kalau dulu kita punya duit 5 juta, kantongnya tebel nih Andi. Makanya orang berduit itu dibilang kantongnya tebel. Sekarang orang berduit kantongnya nggak tebel, tipis-tipis aja. Yang penting ada kartu 3 atau 4 ya kan ya. E-money semua, jangan kartu kredit. Punya kartu kredit jangan bangga Bapak Ibu. Karena itu kartu utang. Tapi kalau punya e-money banggalah. Walaupun isinya 1 juta, karena itu uang cash. Ya Pak Roy ya? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ubah cara berpikir kita. Mengejar dunia kita nggak akan dapat apa-apa. Makanya Tuhan Yesus bilang gitu, cari bukan Tuhan Yesus ya, ada lagu sekolah minggu, cari apa dalam dunia, cari dunia tentu binasa, cari Yesus yang penuh cinta. Bapak Ibu cari Tuhan Yesus. Bu Yanti waktu masih remaja main drama nyanyi lagunya itu. Cari apa dalam dunia. Andi inget nggak tuh? Nggak inget ya Andi? Kita main drama di Garuda. Kakaknya Bu Yanti namanya Pendeta Yoyong. Jadi orang kaya, bawa koper. Jadi zaman dulu orang kaya itu kan bawanya koper kan. Apa ecolak ya, tas ecolak gitu zaman dulu. Nah, jadi kakaknya Bu Yanti bawa itu gambaran orang kaya. Dan dia akhirnya jadi orang kaya. Punya tanah banyak, punya rumah banyak. Diberkati Tuhan. Tapi dipanggil Tuhan duluan ya kan. Bapak Ibu Saudara, tapi mari kita ubah cara berpikir. Tuhan Yesus bilang carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya apa? Hikmat, pengetahuan, pengertian, pandangan kita tentang dunia, usaha kita, mungkin pekerjaan kita, kepintaran kita mungkin ditambahkan oleh Tuhan. Tapi cari dulu kerajaan Tuhan. Tadi saya bilang, mari baca firman Tuhan. Ulang terus. Orang Islam itu bangga kalau baca Al-Quran itu khatam, tamat dia baca Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat terakhir Al-Zuhruf, selesai 66 surat. Bangga, bahkan dipestain. Kita bangga juga mulai baca Kejadian, Keluaran, yang terus sampai Wahyu. Selesai ulang lagi. Karena ketika itu kita dapatkan, kita lakukan, hikmat dari Tuhan ditambahkan terus-menerus kepada kita. Cara berpikir kita akan diubahkan. Kalau saya cuma baru mampu baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, karena itu yang lebih gampang. Ada 4 ayat, makanya dari 2014 sampai sekarang bisa sampai 15 putaran, karena cuma 4 kitab. Tapi kalau baca dari Kejadian mungkin belum selesai kali, gitu. 7 tahun, 8 tahun ya Pak Ray. Banyak banget, 66 ayat. Jadi saya ngambil yang dikit aja gitu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih, ketika kita terus menerus membaca, diulang lagi, orang Minang bilang, apa jalan de batampuh, apa kaji de baulang. Kita bisa ingat firman Tuhan itu kalau bacanya diulang-ulang. Bapak Ibu jangan kayak anak SD baca gitu. Yohanes 15 ayat 5. Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Terus diulang, malah hafal sih gitu. Tapi repot kita, 1 ayat doang. Tapi kalau kita baca 1 pasal terus-menerus, berkali-kali, dengan otomatis ingat. Tapi secara tanpa sadar itu mencuci otak kita, brainwashing. Akhirnya apa? Otak kita dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan.
Firman Tuhannya bukan ajaran pendeta, bukan penafsiran pendeta, tapi kita baca langsung dari Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pertobatan yang sejati haruslah menghasilkan buah yang menunjukkan transformasi spiritual yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau orang mengatakan dia bertobat, harusnya dia menghasilkan buah yang menunjukkan perubahan di dalam hidupnya secara rohani. Itu harus terjadi. Kalau Bapak Ibu dulu seperti ini, sekarang seperti ini, nggak ada perubahan, berarti belum bertobat. Cuma menjadi orang yang beragama Kristen. Tapi kalau kita mau bertobat, mari kita bertobat sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu, jangan andalkan kekuatan sendiri. Tapi mari kita belajar untuk berserah penuh kepada Tuhan dan fokus pada hal-hal yang bernilai kekal. Seperti Tuhan Yesus katakan di Matius 6:33 tadi, jangan carilah dahulu kerajaan surga dan seluruh kebenarannya. Maka dengan itu kita bisa memuliakan Tuhan, nggak perlu dengan penampilan-penampilan, penampakan-penampakan atau memaksakan diri seolah-olah kita rohani, nggak perlu Bapak Ibu. Biarkan anugerah Tuhan mengubah hidup kita sehingga kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, anugerah Tuhan lah yang menopang hidup kita. Kita harus percaya itu Bapak Ibu, bahwa kita hidup karena anugerahnya, kita dikuatkan oleh anugerahnya, dan kita dapat berbuah karena anugerah Tuhan. Di luar itu kita nggak bisa berdapat apa-apa. Makanya Tuhan Yesus kasih perumpamaan pohon anggur. Ada batang, ada ranting. Ranting diumpamakan kita. Kita tidak bisa kalau lepas dari ranting. Kita nggak akan hidup, ranting itu akan kering, dikumpulkan orang, diikat lalu dibuang ke perapian karena nggak ada gunanya. Oleh karena itu marilah kita terus menerus melekat kepada Kristus, bersandar kepadanya, dan hidup digunakan untuk memuliakan Dia. Hidup digunakan memuliakan Tuhan. Perjalanan iman kita adalah proses yang panjang Bapak Ibu, bukan instan Bapak Ibu jadi bertobat lalu langsung jadi kayak malaikat, enggak. Ada proses, tapi kita harus punya tekad, harus punya kemauan untuk berubah secara total. Jangan dicicil-cicil. Banyak tantangan, iya. Banyak godaan mungkin. Dan pergumulan yang tidak pernah habis, yang akan terus-menerus kemungkinan bisa melemahkan kita. Namun anugerah Tuhan, itu yang kita percaya. Yang sama yang memanggil kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib, itu yang akan menopang kita. Anugerah Tuhan itu yang akan memampukan kita untuk melihat segala sesuatunya dari kacamata Tuhan. Bukan lagi dari perasaan kita, bukan lagi dari worldview kita, wawasan duniawi kita, tapi kita akan melihat segala sesuatunya dari God view, dari pandangan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama sekali lagi mau belajar. Anugerah Tuhan ada pada kita. Tapi jangan pernah berpikir semuanya akan oke-oke saja. Makanya tema bulan ini adalah apa? Grace under fire. Anugerah itu akan mengalami pembakaran, penyucian untuk mengingatkan kita bahwa orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus harus mengalami berbagai hal. Emas menjadi murni ketika dibakar. Berlian menjadi bagus dan mahal ketika potongannya banyak. Mutiara menjadi bernilai mahal karena ada yang disakiti. Itu kerang. Kerang itu kalau dicoret pakai pisau, maka akan muncul emas yang baru. Karena pada dasar mutiara itu adalah air matanya kerang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari terus-menerus bersandar kepada Tuhan. Pertanyaan kita pada siang hari ini adalah, apakah kita benar-benar melekat kepada Kristus?
di dalam keseharian kita, di dalam perjalanan hidup kita. Apakah Bapak Ibu dalam keseharian turut masih mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri? Mari kita belajar untuk percaya bahwa anugerah Tuhan cukup bagi kita. Mari kita belajar untuk percaya bahwa Tuhan adalah penyedia. Tuhan kita adalah provider yang tidak akan pernah membiarkan kita kelaparan. Daud membuktikan itu. Dulu aku muda, kata Daud, sekarang rambutku sudah putih. Belum pernah sekalipun aku melihat anak orang benar hidupnya meminta-minta roti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Dan ingatlah, mari kita belajar mengubah cara pandang kita agar hidup kita bisa menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tapi mari kita maju. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diperbarui oleh Tuhan Yesus melalui anugerah-Nya. Tanpa anugerah Tuhan di dalam hidup kita, kita bukan apa-apa. Melekatlah terus kepada Kristus, bersandarlah terus kepada anugerah-Nya, jalani hidup di dalam ketaatan kepada perintah-Nya. Mari kita tunduk kepala, kita bersyukur. Tuhan, kami berterima kasih atas anugerah-Mu yang menopang kami setiap hari. Kami bersyukur dan tolong Tuhan, ajar kami untuk belajar selalu tinggal di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Biarlah hidup kami berbuah sehingga kami bisa memuliakan Tuhan. Bapa, berkati kami, tolong firman-Mu menjadi inspirasi kami untuk hidup di dalam takut akan Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.